Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufahati Septianada, NIM 1816030010, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya pelajari yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang berjudul Linking Human Resource Practice and Organizational Performance Evident from Small and Medium Organization in Malaysia, atau menghubungkan praktik sumber daya manusia dan kinerja organisasi, bukti dari organisasi kecil dan menengah di Malaysia. Jurnal ini ditulis oleh Canangkatran Subramaniam, Faridahwati Masyamsuddin, dan Haziroh Ibrahim dari The National University of Malaysia. Untuk abstrak, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empirikal terhadap pengaruh 4 dimensi praktik sumber daya manusia dan kinerja organisasi sebagai respon terhadap jurnal terdahulu yang telah mengesyorkan bahwa pengaruh amalan pengurusan praktik sumber daya manusia khususnya terhadap kinerja organisasi perlu dikaji dalam konteks organisasi yang berbeda. Analisis regresi telah dilakukan dan didapati bahwa hampir semua dimensi memiliki hubungan positif dengan kinerja organisasi seperti yang telah dicangkapkan, kecuali jaminan kerja. Pada tingkat teoritis, pandangan berbasis sumber daya organisasi mendalilkan bahwa organisasi yang unggul kinerja adalah hasil dari campuran karakteristik sumber daya manusia. Maksudnya di sini adalah sebagai sistem di mana hasil dari serangkaian praktik sumber daya manusia yang saling terkait digunakan dan dikombinasi sehingga dapat berkontribusi pada kinerja organisasi. Banyak pemeriksaan empiris telah dilakukan untuk memahami efek dari sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama yaitu kebijakan kompensasi, yang kedua yaitu desentralisasi dan tim yang dikelola sendiri, yang ketiga berbagi informasi, yang keempat yaitu perekrutan selektif, yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan, yang keenam yaitu keamanan kerja. Tetapi UKM dikatakan manajemen pendekatan orang, maka penelitian ini hanya memfokuskan terhadap 4 praktik sumber daya manusia, yaitu yang pertama kebijakan kompensasi, yang kedua berbagi informasi, yang ketiga pelatihan dan pengembangan, dan keempat yaitu keamanan kerja. Lanjut, pertama yaitu kebijakan kompensasi. Kompensasi merupakan sumber daya manusia yang paling dominan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan penghargaan kepada karyawannya. Nah, dalam konteks UKM, kompensasi ini merupakan hal yang paling signifikan untuk mempengaruhi upaya perekrutan dan retensi perusahaan kecil. Jika mereka tidak bisa merekrut atau mengembangkan kemampuan atau pengetahuan kritis yang mereka butuhkan adalah beroperasi secara efektif. Jadi didapati hipotesis pertama yaitu kebijakan kompensasi berhubungan positif dengan kinerja organisasi dalam skala organisasi kecil dan menengah pada organisasi. Lanjut, berbagi informasi. Berbagi informasi mempengaruhi kinerja organisasi dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menyampaikan unsur kepercayaan organisasi bagi karyawannya. Yang kedua yaitu memungkinkan karyawan untuk mendapatkan akses informasi yang mereka perlukan seperti dalam pengambilan keputusan. Yang perlu diperhatikan dalam berbagi informasi adalah bahwa berbagi informasi akan membentuk transparansi pada organisasi yang nantinya akan menghasilkan pengurangan turnover. Sebagai tambahan bahwa berbagi informasi dapat membentuk sinergi antar karyawan dalam perusahaan. Jadi didapati hipotesis kedua yaitu berbagi informasi berhubungan positif dengan kinerja organisasi dalam skala organisasi kecil dan menengah di organisasi bisnis. Lanjut, keamanan kerja. Keamanan kerja menanamkan iklim unsur kepercayaan di antara karyawannya, dan ini diwujudkan melalui komitmen organisasi yang tinggi. Membutuhkan tingkat tertentu timbal balik di mana perusahaan harus menjelaskan bagaimana pekerjaan tersebut aman bagi karyawannya. Studi empiris telah membuktikan bahwa perusahaan yang memberikan keamanan kerja bagi karyawannya juga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan juga akan
dilakukan di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa dukungan beberapa terhadap hubungan positif keamanan kerja dengan kinerja organisasi. Jadi didapati hipotesis ketiga, yaitu keamanan kerja berhubungan positif dengan kinerja organisasi dalam skala organisasi kecil dan menengah pada organisasi bisnis. Yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan. Kinerja organisasi dapat mengambil manfaat dari pelatihan dan pengembangan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pelatihan dapat meningkatkan kemampuan karyawan, keterampilan, dan pengetahuan si karyawan. Dan ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan pengurangan turnover. Yang kedua yaitu pelatihan dapat memberi kompensasi biaya risiko rekrutmen dan seleksi eksternal yang dilakukan juga untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan pengurangan pergantian. Nah, dalam konteks UKM, pelatihan dan pengembangan ini dilakukan secara berkelanjutan atau kontinu karena kurangnya persediaan SDM atau sumber daya manusia perusahaan ini. Penelitian juga telah melakukan pemeriksaan bahwa pada pelatihan UKM menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan itu penting karena dampaknya pada produktivitas kinerja yang sangat tinggi terhadap kinerja organisasi. Jadi didapati hipotesis yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan berhubungan positif dengan kinerja organisasi dalam skala kecil dan menengah pada organisasi bisnis. Untuk riset metode, survei dilakukan pada organisasi kecil dan menengah di wilayah pusat Malaysia, yang kriterianya digunakan untuk mendefinisikan UKM dan ditentukan oleh pemerintah lembaga terkait tentang UKM pada Malaysia. Dalam upaya mendefinisikan hal tersebut, Hashim dan Abdullah mendaftarkan dua kriteria utama. Yang pertama yaitu bisnis dikelola secara aktif oleh pemilik atau keluarga pemilik. Yang kedua yaitu gaya manajemen yang dipersonalisasikan sebagian besar di wilayah operasinya dan kemudian bergantung pada sebagian besar modal internal untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Nah, dalam penelitian ini UKM yang telah dimasukkan telah memenuhi kriteria tersebut dan telah dijadikan sebagai sampel dan hanya adalah organisasi yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Setelah melakukan semua prosedur menunjukkan bahwa hampir dari setengah UKM mempekerjakan 100 tetapi kurang dari 150 karyawan, dan itu mayoritas dari mereka bukan perusahaan bisnis keluarga dan telah berdiri selama 10 tahun lebih. Yang dari sini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut mencerminkan ketahanan operasi bisnis selama bertahun-tahun. Lanjut, untuk melakukan pengukuran, item yang digunakan untuk mengukur praktik sumber daya manusia adalah diadaptasi dari Flacos dan diuji coba pada perusahaan yang beroperasi di wilayah tengah Malaysia. Kinerja organisasi diukur menggunakan instrumen Flacos dan membentuk langkah-langkah menjadi 3 persepsi kinerja organisasi. Yang pertama yaitu kualitas organisasi, dirasakan kualitas produk, persepsi biaya produk, dan yang kedua yaitu yang berkaitan dengan pasar yaitu persepsi pangsa pasar dan penjualan, dan persepsi penjualan, dan yang ketiga yaitu kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian penelitian ini direplikasi pendekatan mirip dengan langkah-langkah pada praktik sumber daya manusia, namun kinerja organisasi sedikit dimodifikasi berdasarkan konsultasi dengan UKM Malaysia dan pakar manajemen sumber daya. Selanjutnya yaitu discussion. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan dimensi spesifik sumber daya manusia dan praktik kinerja organisasi pada organisasi kecil dan menengah di wilayah Malaysia. Studi ini menemukan dukungan keseluruhan untuk praktik sumber daya manusia yaitu kebijakan kompensasi, berbagi informasi, pelatihan pengembangan dan keamanan kerja pada kinerja organisasi. Secara praktis,
Temuan penelitian ini telah memberikan beberapa wawasan tentang pentingnya UKM untuk menerapkan dimensi spesifik sumber daya manusia, praktik manajemen dalam memfasilitasi pertumbuhan organisasi dan kinerja organisasi. Secara umum, UKM harus memberikan hak pertimbangan untuk kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan kegiatan informasi seperti yang telah ditunjukkan secara signifikan untuk mempengaruhi efektivitas organisasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini telah memberikan wawasan tambahan ke dalam efek manajemen sumber daya manusia, terutama pada kalangan organisasi kecil dan menengah di wilayah Malaysia. Meskipun hasilnya tidak signifikan pada jaminan kerja, namun semua temuan penelitian ini telah berhasil memberikan bukti empiris bahwa beberapa praktik manajemen sumber daya manusia dapat mempengaruhi kinerja organisasi, sebagaimana didalilkan oleh pandangan berbasis sumber daya organisasi. Dalam konteks UKM, temuan ini menunjukkan bahwa UKM juga khawatir masalah orang meskipun kurangnya kecanggihan dari praktik manajemen orang sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa orang sarjana. Sekian dulu untuk presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Nila Merdiah SEFM, yang telah memberikan bimbingan dan arahannya kepada saya.